Oke, ini kita review lagi. Apa sih ordered index itu? Atau kalau dalam bentuk jamaknya itu indices di sini ya. Oke, jadi ordered indices itu adalah indeks di mana urutan search key-nya itu berdasarkan sebuah urutan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat tree gitu ya, itu kan ada ini root-nya, kemudian ini yang kiri itu dia lebih kecil, yang kanan lebih besar gitu ya. Jadi ini terurut. Oke. Atau yang hash tadi berarti itu yang tidak terurut ya. Nah, di indeks terurut itu kita bisa bagi menjadi dua, primary index dan secondary index. Nah, primary index itu adalah indeks di mana urutan dari key-nya tadi ya, katakanlah ini urutan yang sederhana dulu aja ya, seperti ini, katakanlah indeksnya ada 1, key-nya 3, 6, 8, 9. Ini juga menentukan urutan dari physical record-nya. Urutnya menurut dari search key-nya di sini. Oke. Karena urut itu kita sebut sebagai clustered index atau clustering index. Oke. Nah, kemudian sebaliknya ya, berarti secondary index ini adalah indeks di mana urutan ini tidak menentukan urutan fisikalnya. Bisa jadi ini merujuk ke sini, ini merujuk ke sini dan seterusnya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Ilustrasinya. Ini adalah yang primary. Oke, di mana urutan dari indeks itu search key-nya dia menentukan urutan dari physical record-nya. Ini adalah secondary di mana ya urutannya ini tidak sesuai dengan ini, gitu ya. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa satu table itu hanya bisa memiliki satu primary index saja. Jadi contohnya nih, kita memiliki tabel ini ya. Sudah kita urutkan berdasarkan ID. Jadi kita nggak bisa kan menaruh indeks di departemen name ini, kita short berdasarkan departemen ini. Karena apa ya? Tadi udah kita short berdasarkan ID ya. Jadi kita tidak bisa melakukan sorting berdasarkan departemen ID. Kecuali kasus khusus di mana urutan dari ID ini juga sejalan dengan urutan dari departemen name. Tapi ini adalah kasus yang sangat jarang. Oke. Kemudian ini adalah high level view-nya. Tadi ada clustered index atau primary dan secondary atau non-clustering index. Contohnya seperti ini ilustrasinya. Ini adalah indeksnya. Ini leaf-nya kalau di tree ya, dia menunjukkan ke record-nya. Urutannya sesuai dengan indeksnya. Tadi clustered, ini ada unclustered, berarti dia urutannya tidak sesuai dengan search key-nya. Oke. Kemudian beberapa tipe indeks yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ordered index. Ini kalau di textbooks-nya dia merujuk ke index sequential file. Oke ya. Meskipun B+3 ini juga dia indeks yang terurut juga gitu, tapi di textbook biasanya kalau dia melakukan mention ke ordered indices ini dia merefer ke index sequential file. Oke, seperti apa nanti akan kita bahas. Ada indeks B+3, ada indeks hash, dan ada terakhir adalah indeks bitmap. Oke, kita bahas dulu di ordered indices, yaitu adalah tadi ya index sequential file. Jadi kita memiliki file yang dia sequential, jadi ini membentuk link list ya, oke, dan dia terurut sesuai dengan search key-nya. Search key-nya di sini adalah ini, oke, sekali lagi ini terurut sesuai dengan search key-nya. Nah di sini ada tipe pertama yaitu adalah tipe dense index, di mana satu search key dia menunjuk satu record saja, sehingga kita namakan sebagai dense. Oke. Kemudian ini contoh lain, dense juga, tapi kita menggunakan atribut di departemen name di sini. Kita lihat dense indexnya ini semua key-nya itu muncul di index file-nya di sini ya. Oke, ada biologi, ada computer science, ada electrical engineering dan seterusnya. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi kita balik lagi ya, gimana cara kita mendapatkan katakanlah ini yang ingin kita cari. Mozart gitu ya. Nah, kalau nggak ada indeks berarti kan kita harus sequential file gitu ya. Nah, kalau di sini berarti kita beruntung. Tapi kan worst case-nya kan di sini ya. Oke. Nah, kalau di terurut gini berarti kita menggunakan binary search ya.
Jadi mulai dari yang tengah di sini gitu ya. Oh, ternyata yang kita cari lebih kecil. Terus kita ambil setengahnya lagi, kita bagi 2 di sini gitu ya. Ternyata ini masih lebih kecil, kita bagi setengahnya lagi sampai ketemu di sini. Sehingga cost-nya adalah log 2 log n. Oke. Nah, di sini juga sama menggunakan binary tree, binary search. Kemudian untuk katakanlah saya ingin mencari computer science dengan gaji 92.000 USD gitu. Jadi setelah kita mendapatkan computer science di sini ya, nah di sininya nanti kita harus sekuensial. Oleh karena itu kita harus di sini posisinya harus terurut ya, harus terurut di sini sehingga kita bisa melakukan sekuensial. Oke, itu adalah dense index. Kemudian kita masuk ke sparse index. Sesuai namanya berarti semua yang ada di search key ini dia tidak muncul di index. Oke, jadi hanya beberapa saja gitu ya. Katakanlah untuk range ini diwakili oleh ini. Range ini dia diwakili oleh ini, begitu pula yang range ini dia diwakili oleh ini. Oke. Nah, cara query-nya gimana? Katakanlah kita ingin mencari ini sini ya. Berarti ya udah, kita tinggal cari aja yang paling besar ininya tapi masih lebih kecil daripada ini, berarti kan di sini ya. Oke, merujuk ke sini. Nah, di sininya kita baru sekuensial, dapat di sini. Itu adalah sparse. Nah, sekarang perbandingannya gimana sparse sama dense? Kelebihannya adalah jelas, berarti kita butuh space yang lebih kecil untuk yang sparse gitu ya. Dan maintenance overhead-nya juga lebih kecil karena contohnya nih, kalau misalnya kita melakukan insertion di sparse, katakanlah kita memiliki ini, katakanlah berapa? 2, 3, 3, 3, berarti di sini harusnya, di sini gitu. Nah, kita insertnya tinggal insert di sini saja, kita tidak perlu memaintain di sini. Nah, kalau yang di sini, selain kita menginsert di sini, kita juga harus perlu memaintain di sini. Jadi, overhead-nya lebih tinggi. Begitu pula untuk yang deletion. Oke ya. Nah, tetapi kelebihan ini juga ada cost-nya. Yaitu secara search-nya secara umum dia lebih lambat. Karena ya tadi, kita harus, setelah kita menemukan ini, kita harus sekuensial di area-area ini. Nah, good trade-off-nya seperti apa? Jadi, sisi benefit dikurangi drawback-nya ini, tengah-tengahnya seperti apa? Itu disarankan adalah, sparse-nya adalah setiap satu blok, gitu ya, itu diwakili oleh satu search key. Satu bloknya, dimana tadi satu blok di slide awal tadi adalah 4 kilobyte. Oke, bisa jadi ini kalau recordnya kecil, kita bisa menyimpan banyak record. Kalau misalnya recordnya besar ya, 4 kilobyte ini kita hanya bisa menyimpan lebih sedikit record. Oke, kemudian kita revisit lagi terkait dengan indeks kedua, yaitu secondary indices ya. Oke, jadi posisinya adalah seperti ini tadi. Kita menunjukkan ke record yang posisinya tidak terurut karena tadi sudah kita urutkan berdasarkan ID di primary indexnya. Oke, sehingga kita harus menggunakan dense. Kita nggak bisa menggunakan sparse di sini karena katakanlah nih kita ingin melakukan search ini, computer science di CATS ini ya. Nah, kalau tadi sparse tapi terurut, kan kita bisa dari computer science kita bisa sekuensial, tapi bawahnya juga computer science ya. Nah, tapi di sini nggak bisa karena computer science dia tercecer di berbagai tempat gitu ya. Ya kalau sekuensial, ya kita sama aja boros, disk I/O-nya jadi banyak gitu. Sehingga kita harus simpen satu persatu di sini ya, di bucketnya di sini. Ini untuk menuju ke sini, ini untuk menuju ke sini, ini untuk menuju ke sini, dan seterusnya. Oke ya, itu adalah secondary index. Harus dense. Oke.